Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, serta pemirsa semua yang berbahagia. Dalam waktu yang singkat ini, perkenalkan saya Chandra Widya Kusuma Dewi dari SMP Negeri 1 Sumber ingin menyampaikan pidato yang berjudul Kemuliaan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan pidato dalam rangka Lomba Mapsi tingkat Kabupaten Rembang secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia sebagai pedoman, sebagai acuan, dan sebagai contoh bagi umatnya. Pemirsa, sudah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Dan bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk Taif yang mengusirnya? Lalu, mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah yang mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, dan tidak menyimpan dendam? Sesungguhnya benar adanya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirata katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Masya Allah, betapa mulianya Nabi Muhammad, senantiasa mengharap rahmat Allah dan senantiasa menyebut namanya. Seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad mampu menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Pemirsa yang berbahagia, sebagai umat Nabi Muhammad, seharusnya kita menjadikan contoh Nabi Muhammad. Tetapi sangat ironis sekali akhlak para generasi muda sekarang ini. Moralitas generasi muda sekarang ini semakin lama semakin lemah karena terus digerogoti dengan adanya perkembangan zaman dan maraknya akses internet yang terus merajalela tanpa menyaring, mencerna isi dan manfaatnya. Generasi muda sekarang ini lebih gemar bermaksiat. Rasa malu dan sopan santun seakan-akan sudah luntur. Bagaimana tidak? Contoh mudahnya saja, sekarang ini banyak berita di televisi tentang anak remaja yang hamil di luar nikah. Bahkan ada yang diperkosa hingga dibunuh. Maraknya pembuatan konten YouTube yang seronok cara berpakaiannya, pengucapan bahasa yang tidak lagi sopan, mengumbar tontonan yang tidak patut kita lihat. Sungguh hal ini terjadi karena kurangnya penanaman moral pada diri anak muda dan kebiasaan cara pergaulan bebas. Hadirin yang berbahagia, contoh lainnya seperti kehidupan beberapa anak muda di sekitar kita, seperti suka berjudi, suka
kita sendiri, berbohong kepada orang lain seperti teman dan kepada orang tua. Contohnya, bila kita diberi uang untuk membeli paket data, sebagaimana cara kita untuk belajar daring, malah kita gunakan untuk top up game. Na'udzubillahi min zalik. Kejadian seperti itu tidak patut untuk kita contoh, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang krisis iman dan haus akhlak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, ingatlah pesan saya yang terakhir. Sebagai umat beliau, marilah kita mencontoh, marilah kita meneladani, marilah kita menjadikan uswatun hasanah akhlak mulia beliau. Apalagi di zaman akhir seperti ini, marilah kita benahi akhlak kita seperti apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Sehingga insya Allah kita menjadi umat yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sedikit lagu yang dapat saya lantunkan sebelum pidato ini saya akhiri. Hai manusia, jangan kau berdusta, dan jangan juga kau berbuat cela. Ingatlah Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang senantiasa berakhlakul karimah, Nabi yang penuh dengan kemuliaan, Nabi kita hingga ke akhir zaman. Yuk generasi muda, generasi akhir zaman, generasi mulia idaman Nabi Muhammad, Nabi utusan. Akhir kata, santen tuduh kelopo, ketupat janur tuwo, cekap sementen atur kula, menawi lepat kula yuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.